Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan surat Al-Mulk, yaitu ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. وَلِلَّذِينَ, dan bagi orang yang kafaru, kafir, birabbihim, dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, yaitu azab neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan sungguh itu adalah tempat yang sangat buruk. Mendustakan sesuatu itu adalah kekafiran. Itu makna daripada kafir, mendustakan. Dan bagi orang yang kafir itu, birabbihim, dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, yaitu azab jahannam. Dalam satu riwayat dikisahkan Jahannam itu berbentuk segi empat. Satu sudutnya ini diikat oleh 70 rantai. Yang satu rantai itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Kalau 70.000 kali tambah 70.000 tambah 70.000 tambah 70.000 kali 70, maka jumlah malaikat yang memegang neraka Jahannam dari setiap sudut adalah 49 juta malaikat. 49 juta malaikat yang memegang neraka Jahannam. Satu malaikat itu yang memegangnya ini, dalam satu riwayat yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, bahwa sayapnya saja ini 600 kali dunia besar sayapnya malaikat yang memegang, kali 49 juta. Begitu besarnya neraka Jahannam ini, sehingga ketika neraka Jahannam ini dihampiri, wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat yang sangat buruk. Iza ulqu fiha, ketika dilemparkan ke dalam neraka Jahannam itu, sami'u laha, maka ahli neraka semuanya mendengar dari jarak 100 tahun perjalanan sudah kedengaran suara napasnya neraka Jahannam. Sami'u laha syahiqan, dia mulai mendengar dengusan neraka Jahannam. Siapa mereka? Wahiyya tafur, dan neraka Jahannam meluap-luap, marah. Takadu tamayyazu minal ghaiz, dan berontak-berontak, hampir saja terpecah neraka Jahannam ini saking marahnya. Kepada siapa dia marah? Padahal ini belum diizinkan untuk marah neraka Jahannam. Kalau seandainya Allah mengizinkan neraka Jahannam saat itu marah, maka dia akan meronta sampai terpecah. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum, maka setiap mereka dilempar ke dalam neraka itu berkelompok-kelompok, sa'alahum, maka ditanya dia ahli neraka ini, khazanatuha alam ya'tikum nazir, apakah dulu tidak ada orang yang datang ke rumahmu untuk memberi nasihat, untuk mengajak kamu? Qalu, maka ahli neraka Jahannam ini menjawab, bala, benar, qad ja'ana nazir, benar dulu ada yang datang ke rumah saya untuk mengajak saya. Ya, contohnya misalnya ada orang mengajak kita naik berjamaah, ngajak kita pengajian, lain diumumkan lewat loudspeaker masjid. Memang benar ada dulu yang mengajak saya untuk menghadiri pengajian, untuk naik sholat berjamaah. Ya tentu lain arah. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', maka kami mendustakannya. Orang dengan seandainya bertelengu tetenak menuju kebaikan, maka itu dikategorikan mendustakan. Dia tidak bertelengu.
Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kategorinya begitu. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang ingkar itu, sawa'un 'alaihim, sama saja, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu ajak, kamu kasih nasihat, sama saja bagi mereka itu ndek bertelengu. Jadi tidak memperhatikan ajakan kebaikan, itulah yang dikategorikan orang yang ingkar. Maka di sini di dalam surat Al-Mulk ini jelaskan mereka adalah orang dengan santai bertelengu tetena gawe barang bagus. Justru barang kebaikan itu dia tolak. Hanya karena disebabkan oleh penglihatan mata zahirnya. Dia kan sak nyampean useman. Dendek waktu jadi yang dilihat adalah zahiriahnya, tetapi mereka tidak melihat apa yang disampaikan bahwa ini adalah isi daripada Al-Quran. Fakadzabna, maka kami dustakan, mengentengkan, merendahkan atau ndek bertelengu itu dikategorikan sebagai fakadzabna, yaitu mendustakan. Ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir, tidak lain kami itu hanya membuat satu kesesatan atau kekeliruan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, mereka berkata ahli neraka, law kunna nasma'u aw naqilu, kading kerengah itu ulin satena kelai, kenapa saya tidak mau mendengar ajakannya dulu, kemudian saya memikirkannya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, dung kadindek ketama di neraka sa'ir. Seandainya saya mau mendengar dulu ajakannya, mungkin tidak akan saya masuk menjadi ahli neraka sa'ir sekarang ini. Fa'atarafu bizambihim, maka kemudian mereka baru melihat dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka masuk menjadi ahli neraka sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan sungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, walaupun mereka tidak melihat Tuhan mereka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka bagi mereka itu adalah ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Jadi kita sekarang tidak dituntut untuk melihat Allah secara nyata, tidak. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa kita bisa melihat Allah, ini bohong. Ada yang sok hakikat mengatakan saya bisa melihat Allah dengan zahiriyah. Dalam ensiklopedia Islam itu halaman 313, silakan dibuka. Itu dikisahkan Al-Halaj Mansur. Al-Halaj Mansur ini dia belajar sama Syekh Abdul Qadir Jailani 2 tahun. Kemudian dia belajar lagi kepada Syekh Muhammad Junaidi Al-Baghdadi 2 tahun. Karena dia begitu semangat untuk mempelajari Tariqah Qadariyah Naqsabandiyah dan dia ingin memperdalamnya, maka dia disuruh munajat di depan multazam, di depan Ka'bah, dan berangkatlah dari Baghdad jalan kaki, nampak naik ke Mekah. Sampai di sana, dia sampai di waktu subuh, langsung sholat tahiyatul Masjidil Haram, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk. Duduknya itu dengan izin Allah, rohnya ini diangkat oleh Allah ke langit pertama di alam malakut. Berapa lama? 1 tahun. Dibangunkan oleh Imam Qadi, tidak bisa bangun. Dia bangun tawak sendiri. Tidak datang lagi yang lain bangunkan, tidak bisa, sampai dikatakan biarkan dia sedang duduk berzikir. Nanti zuhur, baru zuhur duduk. Begitu dibangunkan zuhur, tidak bisa juga. Asar tidak bisa juga. Sampai 1 bulan, sampai akhirnya 1 tahun duduk tanpa bergerak. Kenapa? Karena rohnya naik ke alam malakut. Begitu 1 tahun genap, Al-Halaj Mansur ini kemudian turun dan rohnya masuk lagi ke jasadnya. Baru ditanya, man anta ya fulan, siapa kamu ini? Anal haq, saya ini yang hak, aku ini adalah Allah. Aku diri jadi nenek. Karena sudah dianggap akan menyesatkan, ya Halaj Mansur, aqta'ukum, kamu harus dipotong lehermu, potong saja.
jasad saya ini tidak ada apa-apanya, potong saja. Antara roh dengan jasad saya ini tidak ada hubungannya sudah. Wah den gemes di awak, wah nih roh ini, potong saja. Akhirnya dipenggallah dia di depan Masjidil Haram. Kalau ada orang yang mengaku ahli hakikat dan dia mengaku dirinya bisa melihat Allah, jangan hanya sekedar dipukul, minta dia supaya mau dipotong kepalanya. Kalau dia masih sayang dengan jasadnya, berarti hakikatnya bohong. Karena pada hakikatnya setinggi-tinggi ilmu manusia tidak bisa melihat Allah secara zatiah, secara hak, tidak bisa. Karena nanti kita ada waktunya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana seluruh makhluk manusia, jin, setan, iblis, malaikat, para nabi dikumpulkan di padang mahsyar untuk melihat wajah Allah. Dan disitulah nanti akan ketemu seluruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya paling dulu terbagi izin raos nanti padang mahsyar. Iblis, kum ya iblis, bangun kamu iblis. Ia paling dulu suruh khutbah. Iblis yang pertama, la yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Tidak ada yang boleh berbicara kecuali atas izin Allah. Illa iblis, kecuali iblis disuruh bangun duluan, dia yang paling dulu disuruh khutbah. Apa isi khutbahnya? Dalam surat Ibrahim ayat 11 dijelaskan yang mafhumnya bahwa iblis mengatakan, dulu saya tidak pernah mengajak manusia, jin juga tidak pernah saya ajak, cuman sekedar saya berkedip mata saja langsung dia ikut sama saya. Semua manusia yang pengikut iblis saking marahnya, hilang daging mukanya saking marahnya dengan pengakuan iblis ini. Tapi memang benar, ndek nara cerita iblis atau setan sak betetiat lalu tena itu gawe dosa, tidak ada. Hanya sedikit saja, hanya kedipan matanya saja yang mengajak kita, langsung kita ikut dengan pekerjaan setan. Auzubillahi min dzalik. Nah itu ya, itu sedikit lagi. Jadi fa'tarafu bi dzambihim, barulah manusia itu akan mengenal, melihat dosa itu. Dosa itu gaib. Fasuqqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Maka orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu adalah ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, Anda memperlihatkan suara Anda atau Anda menyembunyikan di dalam hati Anda. Innahu alim, sungguhnya Allah itu maha mengetahui bizatis sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka barang siapa yang rajin membaca Quran, yang rajin memaknai Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka Allah akan berikan dia ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu artinya hatinya ini peka, otaknya cerdas, hatinya peka, perasaannya peka. Itulah yang disebut dengan nur kalamullah, nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada waktu pada kesempatan berikutnya kita akan selesaikan, yaitu daripada surat Tabarok ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.